Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang tajwid, yaitu pemahaman tentang tajwid ya. Tapi sebelum masuk ke pemahaman tajwid kali ini, perkenalkan dulu, nama saya adalah Miftahul Azam Al-Mawardi. Saya berasal dari Surabaya, saya tinggal di Surabaya, tapi saya lahir di Sidoarjo. Dan sekarang saya kelas 10 jurusan RPL di IDN Boarding School Solo. Nah, langsung saja nih ya. Mungkin itu saja ya, perkenalkan dari saya sendiri. Nah, langsung saja yang harus kamu tahu ya, sebelum kamu mempelajari tajwid, apa sih itu tajwid? Tajwid berasal dari kata jawada yang berarti memperindah atau memperbaiki. Jadi, arti tajwid adalah memperindah atau memperbaiki. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Nah, yang kedua yang harus kamu tahu adalah komponen-komponen utama tajwid nih. Ada 3, yaitu makhorijul huruf, tempat keluarnya huruf. Yang kedua adalah sifat-sifat huruf. Dan yang ketiga adalah ahkamul huruf, yaitu hukum bacaannya. Nah, setelah kamu tahu komponen dan arti tajwid, kamu harus tahu tujuan mempelajari tajwid. Nah, di sini ada 2 ya, yaitu menjaga kemurnian bacaan Al-Quran. Seperti agar bacaan kita sesuai dengan cara Rasulullah SAW membacanya, yaitu membaca Al-Quran. Dan contoh yang kedua adalah mencegah perubahan makna akibat kesalahan pengucapan. Jadi di saat kita sedang membaca Al-Quran dan kita salah cara membaca ayat tersebut, kita bisa mengubah maknanya. Jadi hati-hati nih. Nah, yang kedua, membaca Al-Quran dengan baik dan tartil. Seperti contohnya nih, tartil. Tartil adalah memperlahan, jelas, dan teratur sesuai hukum bacaan. Dan contoh kedua, sesuai perintah Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 4. Oke, di sini coba kalian membaca dan memahami arti Al-Muzammil ayat 4. Dan langsung saja, hukum mempelajari tajwid. Ada 2 nih ya. Fardu ain bagi setiap muslim untuk membaca Al-Quran dengan benar. Dan yang kedua adalah fardu kifayah, mengendalami teori dan pengajaran ilmu tajwid. Langsung slide berikutnya, hukum bacaan tajwid. Nah, di sini ada 4 hukum ya. Idgham, iqlab, ikhfa, idhar. Idgham melebur 2 huruf. Iqlab mengganti huruf, contohnya nun sukun menjadi mim di depan ba. Ikhfa menyembunyikan suara. Idhar membaca jelas. Dan ini ada contoh hukum bacaan. Contohnya ya, idgham. Nun mati bertemu dengan ya nun mim dan waw dan waw. Contoh mayyamal ya, contohnya tuh. Yang kedua, ikhfa, nun mati bertemu salah satu dari 15 huruf ikhfa. Contohnya min samarati. Langsung saja slide berikutnya. Manfaat memahami tajwid. Manfaatnya nih ya, ada 3 yang saya tuliskan. Aslinya ada banyak ya, cuma saya tuliskan hanya 3. Yaitu yang pertama, menambah kekhusyukan saat membaca. Jadi kalian sudah tahu nih hukum-hukum tajwid, isi-isi tajwid. Jadi saat kalian membaca Al-Quran, kalian bisa menambah kekhusyukan saat membaca Al-Qurannya. 2, menghindari kesalahan arti. Ya, saya sebutkan tadi, kita jika membaca Al-Quran dan salah memahami bacaannya, kita bisa mengubah artinya. Dan yang ketiga, membantu dalam menghafal Al-Quran.
Jadi bisa nyambung ke yang pertama nih. Kita khusyuk menghafal Al-Qur'an, jadi kita bisa tambah tambah hafal gitu membaca Al-Qur'an. Nah, di sini ada juga kesalahan umum dalam tajwid. Ada 3 yang saya tuliskan: membaca terlalu cepat, tidak memperhatikan panjang pendek harokat, dan juga tidak jelas makhorijul hurufnya. Nah, di sini juga ada contoh kesalahan umumnya nih. Salah dalam panjang pendek mat. Ya, yang tadi seperti tadi tidak jelas makhrajul hurufnya. Ya, ini sama seperti tadi ya contohnya. Melewati hukum nun mati dan tanwin. Nah, di sini saya mempunyai tips nih untuk belajar tajwid. Gimana sih? Di mana dan pada siapa kita belajar tajwid? Nah, di sini ada belajar dari guru atau ustadz yang kalian temui, misal di sekolah, misal di TPA gitu kan. Nah, yang kedua adalah gunakan mushaf warna tajwid. Jadi gunakan mushaf warna tajwid ini itu di dalam Qur'annya itu ada cara belajar tajwidnya. Jadi kalian bisa memahami tajwid dari mushaf warna tajwid ini. Dan yang ketiga, latihan rutin dan dengan rekaman atau aplikasi. Jadi kalian bisa membaca aplikasi atau melihat rekaman YouTube, cara belajar tajwid dan lain-lainnya. Nah, di sini saya ada penutup dan motivasi nih untuk kalian semua yang ingin belajar tajwid. Ada 2 dari hadis riwayat Bukhari, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan yang kedua, ajak untuk mulai memperbaiki bacaan. Ya, mungkin itu saja dari saya yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, itu dari saya, dan jika ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.